Welcome to GBT Kristus Hidup. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa datang di tempat ini bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari saya undang Bapak Ibu untuk satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas semua penyertaan-Mu, atas semua berkat-Mu Tuhan. Kau telah memulangkan kami kembali ke tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau sertai kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sedang berjalan kemari. Kiranya Engkau lindungi, Engkau sertai mereka Tuhan. Dibawa mereka kemari ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kena apapun, dan dengan hati untuk rindu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji haleluya. Amin. Bapa
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
agung hormat akan Engkau. Yes Tuhan. Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari beri sorak dasar buat Tuhan kita. Amin. Kami siap Bapak untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap bersama saya katakan amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu. Senggol kanan kirinya katakan mari kita bergoyang. Senggol kanan kirinya yuk. Mari kita katakan Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. 1, 2, 3, go. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Mari kita katakan Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu Ada apa? suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. kanan kirinya mana? Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Amin. Kanan kiri ke depan, Mari semua bergoyang. mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yang pria katakan Yesus. Kaulah sahabat,
selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekarang yang wanita ya. Yang wanita katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Kanan kirinya mana yuk? Kanan kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Sekali lagi semuanya katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Masih semangat untuk bergoyang Bapak Ibu. Mari kita belajar lagu ini bersama-sama yuk. Tinggal dekatmu, kekuatan. Amin. Tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin Mari kita indah. Bersama Yesus aku berbuat, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Mari kita ulangi dari awal yuk. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Yes. Tinggal dalammu, sumber Tinggal dalammu, Kau segalanya Tuhan. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Jemaat sendiri katakan. Bersama Yesus aku berbuat, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus Tidak apa? tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk Tunjuk sebelahnya masalah, dong. untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi jemaat sendiri katakan. Bersama. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada Amin. bersama Yesus Ada apa? ada jalan keluar untuk masalah. Tunjuk sebelahnya. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Mari kita bergoyang. La la
kita Bapak Ibu, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh luar biasa. Nah, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mau persiapkan diri kita mau menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tiada Allah yang lain selain Kau, dan hanya satu-satunya Engkau di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari Bapak Ibu, kita mau sembah nama pujikan lagi dari awal. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya.
Kembali kami mengucap syukur buat segala pertolongan kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sepekan kami menjalani hidup, kami tetap percaya, kami mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tetap nyatakan kemurahan-Mu buat kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, menguatkan hidup rohani kami, terlebih iman kami, mempercayai Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, memberkati mengurapi hamba-Mu, memberkati mengurapi kami semua. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan baik dan selalu baik dan selama-lamanya baik buat kehidupan kita ya. Mari kita buka Alkitab kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran 16 ayat yang keempat. Kitab Keluaran 16 ayat yang keempat. Ya. Kalau sudah menemukan, mari kita baca sama-sama ayat ini, kemudian kita aminkan sama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. Keluaran pasal 16 ayat yang keempat, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Amin. Diberkatilah Tuhan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu itu wis diatur mbek Tuhan. Ya kan? Prinsip dasarnya adalah kita percaya bahwa sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Dan ketika kita diatur oleh Tuhan, harapannya satu. Bisa enggak kita hidup bergantung sama Tuhan gitu? Atau bergantung kepada Tuhan? Ya, atau kita jangan-jangan lebih memilih dengan pola pikir kita, tindakan kita, cara kita sendiri untuk menyelesaikan kehidupan kita. Makanya muncul ayat ini menjadi satu pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Ya kan? Saya yakin setiap orang itu perlu ketenangan dalam hidup, ya kan? Perlu jaminan kehidupannya. Karena bagaimanapun juga kita akan berhadapan dengan yang namanya, ya kita di banyak pilihan hidup. Bangsa Israel 40 tahun dia berjalan memasuki padang belantara, padang gurun. Nggak punya sawah, ya nggak punya, katakanlah ya nggak ada pasar di sana, ya nggak ada makanan di sana, ya mau nggak mau ya ketemunya sama Tuhan begitu, ya. Nah Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi, dia perintahkan kepada Musa, dia beritahu bahwa sesungguhnya akan menurunkan hujan roti bagi mereka. Tapi satu, mereka sedang dicobai, mereka sedang dituntut untuk apakah hidup mereka itu seturut dengan Tuhan atau tidak. Ya, ini yang penting. Karena itu bagi kita, mari cara Tuhan itu melakukan itu tergolong unik dan luar biasa. Apalagi cara Tuhan memelihara. Ya. Cara Tuhan memelihara hidup umatnya itu ya seperti halnya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Kenapa Tuhan itu memberikan kok cuma sehari, cukup sehari begitu ya, sehari. Apakah Tuhan nggak bisa 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan atau 1 tahun, wis gak jaluk-jaluk mana gitu. Bisa, tapi itu bukan cara Tuhan. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Mereka dicobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Yang terpenting adalah bagi mereka adalah mari disadarkan hidup mereka
Supaya mereka bukan hanya memenuhi hidup mereka dengan kebutuhan jasmani, tapi ada sesuatu yang penting. Karena Tuhan kita itu prinsip gini Bapak Ibu. Tuhan itu lebih mementingkan hubungan dibanding persediaan. Ya. Tuhan itu lebih mementingkan hubungan dibanding persediaan. Artinya begitu, ketika bangsa Israel 40 tahun mengelilingi padang gurun itu, bisa enggak Tuhan ngasih 40 tahun persediaan yang luar biasa? Bisa. Lebih bisa begitu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bukan itu tujuannya Tuhan. Dia memang memelihara, dia memang mencukupi, tapi tidak menyediakan, yaitu tadi, persediaan yang cukup lama. Kenapa harus sehari mereka keluar tiap-tiap pagi, mereka mengambil seperlunya, secukupnya untuk mereka, untuk sehari itu ya karena memang Tuhan itu ya pengennya ada sesuatu yang penting bagi mereka. Ya, karena Tuhan tadi loh, pengen ada hubungan, bukan persediaan. Tuhan memang mampu, ya. Tuhan memang cukup mampu untuk melakukannya. Tapi Tuhan pengen setiap hari. Ya. Contoh sederhananya gini lah Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran tuh gini. Bapak Ibu pilih mana? Hujan itu sehari full deras dibanding tiap hari itu cuma ya geradak selesai, besok lagi geradak selesai. Pilih mana kira-kira? Hujan satu hari full itu. Bayangkan, bisa bayangkan ya. Jelek banjir itu satu mata kaki, kemudian satu lutut, satu tubuh gitu ya memang ya mengkhawatirkan begitu. Ya. Coba, ada hal yang penting yang Tuhan mau buat kehidupan kita melalui kehidupan bangsa Israel itu. Kenapa mereka itu? Kok tidak dicukupi Tuhan 40 hari langsung buat 40 hari? Ya, ini yang menjadi satu catatan pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Ya, makanya Tuhan itu ya mengharapkan kita ini bisa punya ketergantungan kepada Tuhan. Ya, punya ketergantungan kepada Tuhan. Artinya begini, kalau Bapak Ibu katakanlah dicukupi seminggu, ya dibanding dicukupi satu hari, kira-kira pilih mana? Atau logikanya gini, jenengan dicukupi 1 minggu, kira-kira eling Tuhan po enggak ya? Ingat Tuhan po enggak ya? Atau dicukupi 1 tahun itu wis gak kekurangan, cuma makan tidur, wis cuma aktivitas gitu. Wis enggak khawatir nanti makan apa, besok makan apa, enggak khawatir. Dibanding jenengan 1 hari cukup, 1 hari cukup, 1 hari. Coba. Bagi Tuhan ada maksud dan tujuan. Kelemahan manusia itu semuanya sudah tercukupi. Wis enggak akan ingat sama Tuhan. Coba. Kalau seandainya Tuhan itu mencukupi pada waktu itu bangsa Israel selama 40 hari itu, wis pokoknya disediakan makan apa aja sudah. Mereka enggak akan ingat Tuhan. Tapi kalau diberikan 1 hari, cukup 1 hari pada saat itu, dia akan belajar melatih satu kehidupan yang memang terus ada campur tangan Tuhan. Besok Tuhan apa ya? Besok sediakan apa sama Tuhan ya? Kan begitu. Ya. Kalau satu full disediakan, ya wis gak njaluk-njaluk Tuhan mana, mau cukup kok. Kan begitu. Logika sederhananya begitu. Tapi Tuhan punya cara yang terbaik. Makanya dia katakan, wis 1 hari mereka pagi-pagi harus keluar memungut roti itu dan cukup untuk 1 hari itu. Tapi yang namanya manusia ya, kadang-kadang itu ya dablek, ya nakal gitu. Makanya kenapa Tuhan katakan, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Sudah dikatakan sehari cukup untuk hari itu yang diambil, si ono lagi yang ngambil lebih gitu. Coba. Tuhan memang membentuk karakter bangsa Israel pada saat itu sama seperti Tuhan membentuk karakter kita. Ya. Tadi kadang-kadang kita ini merasa kurang. Wes cukup sehari saya kurang. 1. Yang kedua, ketika
Cukupi sehari, wah pengen lebih lagi. Coba. Apalagi nggak ingat Tuhan lagi. Terlanjur dicukupi luar biasa, sudah sampai tidak ingat Tuhan lagi. Tuhan itu nggak mementingkan ini loh, opo sing dikasih, tapi ada hubungan. Mereka fokus kepada si pemberi persediaan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sadari. Kenapa dalam Keluaran 16 itu sangat penting bagi kehidupan kita. Mari ada 4 hal yang perlu kita pelajari di sana. Yang pertama adalah kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan melatih hidup mereka. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Yang pertama kalau kita membaca ayat yang keempat di sana, supaya mereka dicobai, supaya mereka menurut hukum-Ku atau tidak. Kata-kata mencoba, ya, itu bukan berarti untuk menjatuhkan, bukan untuk merusak, untuk menggagalkan hidup mereka, untuk sesuatu yang lebih baik, enggak, tetapi memberikan kesempatan mereka belajar percaya akan Tuhan. Mereka belajar. Kita dicobai untuk melatih iman kita, melatih kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Ini loh, tingkat hidup kita semakin meningkat. Iman kita semakin bertambah-tambah. Makanya kekuatan kalau dulu ditolong, dulu dipenuhi, hari ini ditolong, dipenuhi, besok pasti ditolong, dipenuhi. Menguatkan iman begitu. Nah Tuhan juga begitu. Kenapa mereka enggak diberi sekaligus langsung banyak begitu? Enggak. Ya, mereka harus belajar percaya bahwa besok Tuhan pasti menurunkan mana di tempat yang sama. Memenuhi hidup mereka. Ya. Mereka menaruh perhatian, mereka bergantung kepada Tuhan supaya mereka ketemu hubungan yang baik ini loh. Mereka percaya kalau hari ini Tuhan sediakan, besok juga Tuhan sediakan begitu. Ini yang pertama yang harus dibangun dalam hidup mereka. Makanya seringkali kita harus ditumbuhkan iman-iman kita ini untuk diuji dan kita harus benar-benar percaya. Ya. Tuhan harus membuat hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya sekali lagi Tuhan bukan menjatuhkan mereka, meragukan mereka pada saat itu, tapi Tuhan pengen ada sesuatu yang penting, iman mereka supaya semakin bertumbuh dan bertambah. Ya, harus ambil tiap pagi, 1 hari cukup 1 hari. Ya, mereka enggak akan khawatir lagi besok pasti Tuhan juga akan menolong mereka menyediakan hal yang sama. Ya. Kalau kita bisa berkata begini, kalau Tuhan pernah menolong saya, itu sesuatu yang klise, yang biasa. Tapi kalau kita berkata, Tuhan pasti menolong saya hari ini. Wah, itu pasti ada kekuatan iman yang membuat kita penuh semangat. Makanya bangsa Israel juga begitu, ketika mereka di padang gurun, nah Tuhan bikin satu kondisi event, katakanlah kegiatan atau pemeliharaan dengan cara Tuhan tadi, memberikan roti dari surga untuk mereka ambil tiap pagi. Ya. Mereka ambil. Tiap pagi mereka ambil secukupnya 1 hari untuk 1 hari. Supaya melatih mereka percaya. Kalau hari ini tolong, besok Tuhan pasti menolong saya. Ya, begitu. Makanya bagi kehidupan kita, mari hari demi hari itu berjalan sesuai dengan iman mereka yang telah dilatih. Ya, iman mereka yang telah dilatih supaya mereka ketemu, bukan hanya ketemu pemberian, tetapi si pemberi gitu. Melatih iman mereka. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang sangat penting. Kenapa Tuhan itu memberikan hari sehari tiap pagi itu karena ya supaya iman mereka itu terus bertumbuh. Besok pasti sediakan, besok pasti disediakan, besok pasti sediakan. Dan terus itu membuat imannya semakin berkembang. Yang kedua adalah supaya ada hubungan, ikatan yang baik, ikatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel.
Karena apa? Kalau mereka disediakan selama full seminggu, mereka tinggal dalam kemah, mereka nggak akan keluar-keluar, wis nyaman gitu. Padahal Tuhan pengennya ada hubungan setiap hari. Itu yang penting. Ya kita di masalahnya, kalau mereka dikasih banyak lupanya dibanding ingatnya. Ya. Banyak lupanya dibanding ingatnya. Kalau berkat Tuhan itu melimpah, itu ujian iman loh buat kita. Kita tetap ingat Tuhan apa enggak, kan begitu. Sama dengan ini, karena Tuhan mementingkan hubungan, bukan persediaan, ya supaya mereka melihat setiap hari kalau Tuhan sediakan, berarti penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Itu, ya. Mereka terus berharap, eling ya Tuhan. Wayah ambil dia. Wah Tuhan sudah nurunkan. Waduh, coba. Ben selalu ingat Tuhan gitu. Ya, ini catatan buat kehidupan kita. Supaya kita mengingat Tuhan hari lepas hari dengan perjumpaan dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan maunya begitu. Dia enggak perintahkan Musa, kasih tahu bangsa Israel ya, nanti akan kukirim roti dari surga, nanti selama seminggu full gitu, enggak. Nah kalau misalnya hari pertama, hari kedua ya mungkin hari pertama ingat, hari kedua rodo-rodo ingat, hari ketiga wis jarang-jarang ingat, wis hari keempat, kelima, keenam, wis belas enggak ingat maneh kan gitu ya. Baru seperti itu, makanya Tuhan itu kenapa mengatur kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel diberikan mana itu supaya ada hubungan yang selalu mengingat Tuhan, perjalanan kehidupan kita. Ya, itu tadi pertama bangun kepercayaan bahwa kalau hari ini sediakan, besok pasti disediakan. Imannya tambah kuat, sudah. Wis dipelihara Tuhan gitu. Yang kedua, Tuhan pengen ada satu hubungan yang luar biasa buat kehidupan kita. Karena kalau kita membaca Ratapan pasal 3 itu, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, artinya Tuhan ingin kehidupan kita, hubungan kita selalu indah bersama dengan Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita disadarkan hal seperti itu. Ya, membuat hubungan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini punya anak, ya kan? Anak kita kecil, kemudian kita ini sudah dewasa, nggak mungkin kasih warisan, langsung semuanya sekaligus, ya kan? Kasih, wis iki punya hartane bapak, ibu, wis langsung kasih semua, nggak mungkin, nggak akan memberikan seperti itu. Karena apa? Orang tua yang bijak selalu menanti ada hubungan. Lesi kecil, anak bisa, pak, habis minta. Yang penting kan korelasinya terjalin begitu. Kalau misalnya dikuasai banyak gitu ya, atau contoh sederhana gini, kalau misalnya anak kita ini kita kasih, ya ini 1 juta buat jalan-jalan, buat beli makanan, buat iso-iso gak mulih, ya kan? Anak kita kalau kasih banyak itu iso gak mulih gitu ya. Padahal kalau kasih secukupnya, besok dia mengharapkan, bukan karena uangnya atau hartanya enggak, tapi karena satu hubungan yang selalu mengingat. Ya, Tuhan pengennya begitu. Kepada bangsa Israel juga begitu. Ada hubungan yang memang erat, yang terjalin setiap hari. Mereka bukan hanya percaya, kalau besok pasti sediakan, tapi juga ada hubungan menantikan Tuhan. Oh Tuhan pengen acara apa hari ini. Oh dia ingat Tuhan. Hubungannya jadi melekat erat gitu loh. Jangan sampai melupakan Tuhan. Itu artinya. Nah yang ketiga, kalau kita membaca dalam pasal 16 ayat 4 tadi, itu membuat hidup kita semakin menyadari kenapa Tuhan mengatur sedemikian rupa, supaya kita ini belajar untuk menikmati rasa cukup, bukan keserakahan. Ya. Kenapa harus ngambilnya itu cukup 1 hari untuk itu? Ya karena kita diajar untuk bersyukur. Ya bangsa Israel pada saat itu juga begitu. Walaupun dari mereka ada yang dablek,
yang enggak taat begitu. Diambil lebih, akhirnya berulat begitu. Wis baunya luar biasa. Sampai Musa harus marah-marah. Makanya diuji apakah mereka itu taat kepada hukum apa enggak. Diajar mereka, dikasih mana yang turun di tengah-tengah perkemahan mereka supaya mereka enggak hanya percaya, punya hubungan. Nah yang ketiga, supaya mengajarkan hidup mereka punya rasa cukup. Nek wong bercukup itu sudah pasti akan bersyukur, tidak serakah. Bisa enggak ngambil lebih? Bisa. Tapi ketika mereka taat sehari untuk sehari itu, ya mereka akan ambil sehari itu. Yang enggak taat ya berulat dan bau ya menimpa hidup mereka. Apakah ada? Makanya kalau Tuhan melatih kita itu, ya Tuhan pasti tahu siapa diri kita. Atau gini Bapak Ibu ya, contoh sederhana, kalau saya ini punya barang di depan ini, waduh bermacam-macam, ada TV, kulkas, magicom, apa, makanan banyak gitu, wis pokoknya barang-barang di sini. Kemudian Bapak Ibu saya persilahkan, Bapak Ibu silakan ambil barang-barang ini gratis. Barang ini gratis. Kira-kira mau coba direnungkan pertanyaan saya. Kira-kira jenengan mau ambil satu apa lebih dari satu? Halo? Kalau di depan ini loh ada banyak barang-barang ya, tak sediakan itu. Wes pokoknya gratis. Wes silakan ambil. Kira-kira Bapak Ibu tuh ngambilnya satu atau lebih dari satu? Kadang-kadang kita akan kilapan ya. Kewilap wis gak ngreken liyane wis pokoknya ayo. Sing penting ya apa carane iso nggawa kan begitu. Sama dinamika hidup kita sama. Nah, bangsa Israel juga diajar begitu. Mana itu berkelimpahan loh, karena nanti setelah matahari ada itu menguap begitu, hilang gitu. Coba. Kita diajar untuk mentaati Tuhan sama dengan bangsa Israel. Ngambil secukupnya. Sehari cukup itu aja, nggak boleh lebih. Tapi realita hidup kita ini sebagai manusia, mau ditawari gratis kok. Wis gak mungkin ngambil satu. Bisa jadi lebih dari satu. Makanya ketika Tuhan harus memerintahkan, nanti Musa, orang-orang harus ngambil secukupnya satu hari itu. Ternyata ada orang yang mengambil lebih. Makanya pembelajaran buat kita. Tuhan pengennya kita itu, ayo nikmati rasa cukup dulu. Lek wis cukup pasti bersyukur. Tidak dengan keserakan, memohon lebih dari apa yang kita perlukan begitu. Ya. Makanya sebagai ujian bagi mereka taat atau tidak, ya ukurannya seperti itu. Ya. Mereka bisa enggak jaga ketaatan itu? Cukup untuk dirinya satu hari itu. Ya, makanya itu mari mencukupkan kehidupan kita. Makanya kalau doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 11 itu, berilah kami makanan pada hari ini, makanan kami secukupnya. Ada yang terjemahkan ya, pas pengen capce ono, ya pas pengen mie goreng ono, ya gak begitu. Cukup itu kemampuan kita seperti apa. Coba, harus bisa memaknai dengan rasa cukup, bukan keserakahan atau bukan berkelebihan. Makanya saya gambarkan ilustrasi tadi bahwa orang di sini gratis, wis royoan, uyel-uyelan, wis rebutan, tukaran dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Coba kita ini tahu, satu, pasti semuanya akan indah. Nah Tuhan mengajarkan seperti itu supaya apa? Koridor itu tetap kita mentaati hukumnya Tuhan. Bangsa Israel juga begitu, diajar seperti itu supaya mereka harus melihat bagaimana Tuhan membuat kita punya rasa cukup, bukan keserakahan. Wis tau cuakake. Wis Tuhan cukup hari ini sudah, besok pasti Tuhan cukup. Wis menikmati aja berkatnya Tuhan luar biasa. Dan kita pasti bisa bersyukur. Lek sik kurang ya kita enggak ngalami ketaatan. Ya. Itu yang ketiga.
Yang keempat, apa pelajaran buat kehidupan kita? Pelajaran buat kita, ayat yang keempat tadi ya, dari yang kita baca Keluaran 16:4, mengajarkan kita, Tuhan pengen kita menghilangkan rasa aman yang salah. Loh kenapa Pak kok begitu? Nah Tuhan pengen menghilangkan rasa aman mereka yang salah. Kenapa dia harus diberikan 1 hari cukup sehari? Karena ya itu tadi. Coba. Realita hidup lagi. Kalau Bapak Ibu itu punya harta banyak, simpenannya akeh, atau mungkin keuangannya tercukupi, terpenuhi, hartanya mungkin nggak habis 7 turunan, kira-kira tambah susah atau tambah senang? Senang kan ya? Senang kan ya, kayak wakil kan gitu ya. Tapi lihat, ternyata di balik itu konsep iman mereka, ketika merasa amannya itu aman karena apa yang diberikan, bukan kepada siapa si pemberi, itu yang membuat Tuhan itu menguji hati mereka. Mereka ya bisa ngambil lebih dari secukupnya, bisa. Tapi fokus hidup mereka bukan apa yang diberikan, tapi kepada si pemberi. Makanya rasa aman yang diberikan Tuhan pada saat itu supaya mereka membentuk bukan rasa aman yang salah. Wis tetap percaya, Tuhan sudah cukupkan, Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah membuat sesuatu yang baik. Ya wis jalani saja. Jangan merasa aman karena punya. Karena segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Ya kan, kalau Tuhan ambil kembali, lalu kita bisa apa Bapak Ibu? Ya kan? Kalau Tuhan bisa ambil kembali, ambil semuanya apa yang ada dalam kehidupan kita, loh kita bisa apa? Ya, karena itu Tuhan pernah gambarkan perumpamaan orang kaya yang bodoh. Dia merasakan, dia bikin lumbung panenannya banyak, dia bikin panen lumbung yang lebih besar lagi buat kehidupan dirinya, dan dia berkata pada jiwanya, jiwaku ada banyak barang, wes bersenang-senanglah begitu. Tapi kata Tuhan, jiwamu hari ini tak ambil, terus buat siapa hartanya? Artinya konsep hidup yang ada, kenapa Tuhan begitu sangat penting membentuk kehidupan bangsa Israel? Melalui kehidupan Musa, melalui perintah Tuhan, mencobai mereka taat kepada Tuhan apa enggak, hukum Tuhan apa enggak. Karena itu Tuhan pengen menghilangkan rasa aman yang salah. Coba, orang kalau sudah punya itu merasa aman gitu kan ya, terus gak khawatir, gak nyapo-nyapo. Tapi lihat, dia lupa bahwa si pemberi itu yang lebih penting. Karena itu bagi kita, mari kita sadari, kalau Tuhan sanggup sediakan buat kehidupan kita, jangan merasa aman ketika kita ini melihat pemberian Tuhan. Tapi rasa aman kita, lihat fokus kepada si pemberi buat kehidupan kita. Ya, segala sesuatu yang diberikan bisa hilang, bisa habis. Tapi kalau kita punya sang pemberi, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, apa yang harus kita sediakan begitu. Mari sadari, karena Tuhan ingin menghilangkan mindset cara berpikir bangsa Israel supaya ya enggak melulu pengen makan, pengen daging, pengen makan enak, pengen apa, ingat Mesir terus, enggak. Wes ingat Tuhan dan mereka terpelihara sekalipun harus 40 tahun berjalan di padang gurun. Kita juga begitu Bapak Ibu. Jangan merasa aman ketika kita ini sudah memiliki banyak hal gitu. Ayo, kita perlu punya Tuhan, si pemberi yang memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Yakini Tuhan gak ingin yang membuat kita menjadi jatuh atau mungkin gagal. Karena Tuhan ingin kita semakin percaya, semakin mengandalkan punya hubungan dengan Tuhan, semakin kita belajar menerima dengan rasa syukur, rasa cukup yang besar, bukan serahkan. Nah, kita semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan apa yang kita miliki, dapatkan. Karena Tuhan ingin sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita.
seperti Tuhan melakukannya kepada bangsa Israel. Ya, mereka diajar 40 tahun bukan sesuatu yang gampang, tetapi Tuhan terus melatih mereka. Fokus kepada pemberi, fokus kepada Tuhan. Maka semua kebutuhan, semua keperluan, semua terpenuhi bersama dengan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita naikkan pujian kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita percaya ada banyak hal yang membuat seringkali kita menjadi gagal dalam kita bergantung kepada Tuhan. Yakini apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita diajar untuk lebih dewasa bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia sanggup dan Dia pasti melakukan yang terbaik sehingga kita semakin dewasa dengan Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita naikkan pujian kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, andalkan Tuhan, ingat Tuhan, taati Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang akan melatih iman kita, melatih kebersamaan kita dengan Tuhan, melatih rasa syukur kita, bahkan rasa aman yang hanya ada di dalam Tuhan. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya.
kami Tuhan, seturut selalu mentaati perkataan Tuhan. Hidup yang bergantung kepada Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang aman di tangan Tuhan. Apapun bentuk pergumulan kami percaya Tuhan cukupkan kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan penuhi kami. Ketika kami menyadari hidup kami, hidup yang bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Teruslah memberkati, mengurapi hamba-Mu, memberkati, mengurapi kami semua. Untuk kami tidak salah bersikap dengan apapun yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Sampai kami melupakan Tuhan. Buat kami tetap mengingat Tuhan. Menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga Tuhan sanggup pelihara kehidupan kami. Dan kami menikmati sukacita yang dari Tuhan. Menolong kami. Memberi kekuatan buat kami. Memberikan kelegaan buat kami. Memberikan pemulihan bagi kami. Karena Tuhan pasti tidak akan tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kasih setia-Mu yang besar. Buat kami bertumbuh dalam pengiringan kesetiaan, bahkan kekuatan iman yang terus bertambah-tambah. Kami percaya akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami telah diberkati melalui firman-Mu. Dan sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati baik usaha pekerjaan, sawah ladang ternak ataupun kedinasan urat swasta, perdagangan atau kegiatan yang lain. Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa yang sanggup melihara kami, memenuhi kebutuhan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan. Setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Tanpa sanggup dibakar segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Ya, kita mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan. Untuk warta jemaat edisi 20 sampai 25, Bapak Ibu bisa ikuti di grup jemaat ya. Kemudian untuk Komsel Deborah nanti jam 11 bertempat di keluarga Ibu Ratna, Jalan Manuan Mukti 11C nomor 23. Kemudian untuk hari Rebu, ibadah lansia dimulai pukul 6:30, setengah 6. Kemudian ibadah doa dimulai pukul 6:30. Kemudian untuk wanita dimulai pukul 6, kaum muda pukul 7, ya sekolah minggu pukul 9:30, kemudian tunas remaja pukul 11, ya. Itu yang berulang tahun ada Ibu Julias Gustiati, ya. Selamat ulang tahun dan memberkati senantiasa. Puji nama Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lagi, tetap ayo bergantung kepada Tuhan ya, apapun yang terjadi. Karena Tuhan punya kesanggupan yang luar biasa. Ya, hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri ibadah kita, mari kita tutup dalam doa, kita berdiri bersama-sama.
karya Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah pimpin dari awal sampai akhir pada kami. Tuhan berkati hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan, pujian, pemain musik, singer, baik IT, Aser, hamba-Mu Firman, kami semua yang hadir. Tuhan, jadikan berkat buat kehidupan kami semua. Menyerahkan saudara kami yang sempat hadir, apapun keadaan hidup mereka, Tuhan menolong, Tuhan berkati, Tuhan memberikan pemulihan, kekuatan bagi yang mengalami kelemahan. Menyerahkan Ibu Jali Tuhan, Bapak Julius, juga Bapak Yeremia, Bapak Untung, Bu Narti, juga yang lainnya yang kami sebutkan. Tuhan menolong mereka, teguhkan pengiringan kesetiaan mereka Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, juga menyerahkan saudara kami yang mungkin beban berat, dengan mungkin kekurangan atau pergumulan yang lain. Tuhan, Kau campur tangan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah sepekan yang sudah terprogram. Tuhan ajar kami untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Buat hidup rohani kami, iman kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang pelihara kami hari-hari ke depan. Kami percaya ketika kami bergantung, maka Tuhan yang mengerjakan buat kehidupan kami. Memenuhi, memelihara hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami akan meninggalkan tempat ini, kembalikan kami di hari yang akan datang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, mari kita angkat tangan bersama-sama, terima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah bawalah pulang Ramadan Mesa Anugerah, kasih karunia, damai sejahtera dari surga. Turun memberkati mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat pulang dan berkati.